Selamat sore, Tribuners Live Update sore kembali hadir menyapa Anda edisi Senin 22 Agustus 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Senin 22 Agustus hari ini. Puan bersama beberapa petinggi DPP PDIP lainnya tiba di Nasdem Tower sekitar pukul 11 siang. Puan tampak hadir bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua Bapilu PDIP Bambang Pacul, Charles Honoris, beserta elit partai lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Versianus Waku yang akan melaporkannya. Silakan rekan Versianus. Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Tadi baru saja Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat. Nah, tadi tampak Puan ditemani beberapa petinggi PDIP lainnya, ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian ada Ketua Bapilu Bambang Pacul, ada Charles Honoris dan beberapa elit partai lainnya. Mereka tiba di kantor Partai Nasdem sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian sementara dari Partai Nasdem sendiri menyambut kedatangan mereka, yakni ada Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, kemudian ada Rahmat Gobel, kemudian ada Willy Aditya, kemudian ada Lestari Nurhijat. Nah, setelah pertemuan tersebut, Surya Paloh mengatakan bahwa pertemuan antar kedua partai tersebut tak hanya membahas isu-isu kekinian, namun juga membahas isu-isu masa depan bangsa Indonesia. Gitu. Nah, kemudian Paloh mengaku karena pertemuan antara kedua tersebut cukup cair gitu, lantaran tak ada yang ditutup-tutupi antara kedua partai politik tersebut. Ia juga menyebut pertemuan itu juga merupakan langkah awal untuk pertemuan selanjutnya antara PDIP dengan Nasdem. Menurut Paloh, dalam pertemuan itu kedua partai tersebut sepakat untuk menyongsong pemilu 2024 dengan suasana yang optimis. Sementara Puan mengatakan pertemuan itu bukannya merupakan pertemuan politik antara kedua partai politik tersebut. Nah, sebaliknya kata dia, pertemuan itu adalah pertemuan dengan seorang senior, seorang tua, seorang om yang kemudian menjamu keponakannya. Puan menuturkan pertemuan tersebut adalah awal untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sementara terkait capres PDIP, Puan mengatakan dinamikanya masih panjang, hampir kurang lebih 1 tahun ke depan. Nah, sementara tadi saat awak media sempat menanyakan soal nama Gubernur Jawa Tengah Pranowo yang masuk dalam bakal calon presiden Partai Nasdem. Nah, tadi sendiri mengatakan akan menanyakan terkait hal tersebut kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nah, namun Surya Paloh mengaku bahwa terkait dengan keputusan tersebut hingga kini dinamikanya masih sangat cair dan dinamis. Baik, sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan. Berikut liputannya untuk Anda. Kantor Nasdem ini di belakang rumah ibu saya. Jadi setelah dari rumah ibu saya 10 menit sampai ke sini. Dan tentu saja karena memang silaturahminya ini bukan hanya ke Ketua Umum Partai Nasdem, tapi juga silaturahmi seorang keponakan kepada omnya. Jadi ya dekat lah. Tentu saja setelah ini saya akan melakukan silaturahmi ke insya Allah ke semua ketua umum partai politik ya, untuk bisa menjajaki dan membuka ruang serta komunikasi bahwa Indonesia dibangun harus sama-sama untuk menuju tahun 2024. Tidak adanya komunikasi membuat kemudian ruang-ruang itu tertutup dan menjadi miskomunikasi. Apapun yang akan menjadi keputusannya dalam dinamika berpolitik yang akan datang, kita harus bersepakat kapan kita harus bertanding, kapan kita harus bersanding untuk Indonesia. Itu.
Tiga lembaga negara yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK menyampaikan penjelasan terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 22 Agustus hari ini. Para pimpinan lembaga negara yang menyampaikan penjelasannya kepada Komisi 3 DPR RI, diantaranya Ketua Kompolnas Mahfud MD, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Sidang terbuka untuk umum tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni dengan diikuti sejumlah anggota DPR RI yang telah quorum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta. Saat ini masih berlangsung rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga negara, yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Namun demikian tadi Kompolnas yang diketuai oleh Mahfud MD tadi izin untuk undur diri terlebih dahulu karena harus melaksanakan rapat atau kegiatan lainnya setelah memberikan penjelasan kepada Komisi 3 DPR RI. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas ex officio Menko Polhukam, tadi disampaikan sejumlah tugas dan juga fungsi Kompolnas sebagai pengawas eksternal dari Polri dalam kasus tewasnya Brigadir J. Selain itu tadi ada hal yang juga menjadi highlight dalam peristiwa tersebut, ya, dalam rapat tersebut, yakni ketika Mahfud MD didesak untuk mengungkapkan kepada DPR terkait sosok dari atau identitas dari Jenderal Bintang 3 yang akan yang mau mundur jika Verdi Sambo tidak tersangka sebelumnya. Memang Mahfud menyampaikan adanya sosok Jenderal Bintang 3 tersebut. Namun demikian dalam rapat tadi Mahfud MD menolak untuk menyampaikan siapa sosok Jenderal Bintang 3 Polri tersebut kepada DPR. Namun ia menyampaikan hanya akan mau membukanya kepada dua pihak, yakni Presiden RI dan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tadi dalam penjelasan lembaga negara lain, yakni Komnas HAM, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga menjelaskan kronologi terkait dengan kegiatan pemantauan dan penyelidikan terkait pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Brigadir J. Sejumlah hal yang diungkapkan oleh Taufan tadi diantaranya adalah sampai saat ini Komnas HAM belum mendapatkan ponsel dari Brigadir J. Padahal berdasarkan dari ponsel tersebut, Komnas HAM bisa membuka atau mendapatkan semakin terangnya peristiwa terkait dengan tewasnya Brigadir J. Selain itu tadi Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo juga menyampaikan penjelasan terkait dengan penanganan perlindungan saksi dan korban dalam kasus tewasnya Brigadir J. Di antaranya adalah pada saat awal istri dari Verdi Sambo dan Baradae, yakni keduanya sebagai tersangka, sebelumnya telah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun seiring berjalannya waktu, LPSK kemudian menolak permohonan dari istri dari Verdi Sambo. Namun demikian mengabulkan permohonan dari Baradae sebagai justice kolaborator. Tadi LPSK juga menjelaskan sejumlah fasilitas yang diberikan LPSK setelah Baradae ditahan di rutan Barreskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Fasilitas tersebut yang diberikan oleh LPSK diantaranya adalah pengawalan selama 24 jam penuh, kemudian juga makanan yang disediakan dari LPSK, kemudian ketiga adalah pendampingan spiritual dari pemuka agama terhadap Baradae.
Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI menyerahkan hasil autopsi ulang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada pihak kepolisian di Barreskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin 22 Agustus hari ini. Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan Ade Firmansyah mengatakan hasil autopsi menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan selain tembakan senjata api di tubuh Brigadir J. Ia membeberkan bahwa dokter forensik hanya menemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar di jenazah Brigadir J. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Iqman Ibrahim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Iqman. Ya, benar rekan Brenda. Memang tadi Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI menyerahkan hasil autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada pihak kepolisian di Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Memang tadi Ketua Tim Forensik Gabungan Ade Firmansyah mengatakan bahwa hasil autopsi menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan selain luka tembak senjata api di tubuh Brigadir J. Tapi tadi dia juga merinci bahwa jenazah Brigadir J ditemukan 5 tembakan masuk dan 4 tembakan keluar. Namun dia tidak menyebutkan secara rinci mengenai lokasi lubang peluru di tubuh Brigadir J. Tapi memang tadi dia hanya menjelaskan bahwa luka tembakan fatal yang ada di tubuh Brigadir J berada di kepala dan dada. Selain itu juga dia menjelaskan bahwa luka jari putus di tangan kiri Brigadir J bukan tanda kekerasan, melainkan merupakan rekoset atau alias tersambar peluru seperti itu. Selain itu juga tadi PDFI juga membenarkan bahwa menemukan otak Brigadir J di bagian badan seperti itu. Namun hal itu menurut Ade merupakan hal yang wajar lantaran masih bagian dari proses otopsi yang pertama. PDFI juga tadi mengungkapkan bahwa pembusukan jenazah Brigadir J menjadi salah satu kendala yang dialami oleh tim dokter forensik. Namun begitu, tadi PDFI juga menegaskan bahwa mereka bekerja profesional dan independen dalam menganalisa jenazah Brigadir J. Sebaliknya, tim dokter juga bekerja tidak dalam tekanan pihak manapun. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Iqman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran melahap 100 rumah di Jalan Simpruk Golf 2 RT 8 RW 8 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 21 Agustus pagi. Beberapa jam setelah kebakaran padam, terlihat asap masih mengepul di sejumlah titik bekas rumah yang terbakar. Kemudian pada Senin 22 Agustus, kira pukul setengah 12 siang tadi, asap itu masih sangat terlihat jelas. Sementara itu sejumlah warga tampak berada di lokasi kebakaran untuk memilah besi dan barang dari runtuhan puing kebakaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ramadan. Ya, baik rekan Firda, dapat saya informasikan bahwa kebakaran melanda 100 rumah di Jalan Simpruk Golf 2 RT 008 RW 08 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada pagi hari seperti itu. Tak hanya itu saja, akibat kebakaran tersebut satu orang diketahui meninggal dunia akibat shock dan kelelahan karena mengetahui rumahnya terbakar seperti itu. Dan berdasarkan pantauan di lokasi pada hari ini, sekitar pukul 12 tadi, terlihat asap masih mengepul seperti itu di sekitar lokasi. Namun hal itu tidak menyurutkan warga sekitar, yang mana rumah yang terbakar seperti itu, mereka tetap mencari barang-barang yang sekiranya masih bisa dapat diselamatkan seperti itu di lokasi kejadian. Dan mereka saat ditanya seperti itu sudah mengikhlaskan rumahnya terbakar, dan saat ini mereka berada di pengungsian, yang mana pengungsian tersebut tidak jauh dari lokasi kejadian seperti itu. Dan mereka juga mendapat bantuan dan
di mana salah satunya pemerintah kota atau Pemkot Jakarta Selatan pada pagi tadi juga datang ke lokasi kejadian seperti itu untuk meninjau langsung seperti apa pasca kebakaran yang terjadi pada minggu kemarin. Wali Kota Jakarta Selatan, Irin, bahkan memberikan bantuan langsung kepada warga korban yang terdampak kebakaran, yaitu bantuan berupa kasur sebanyak 100 kasur seperti itu. Munjirin berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak kebakaran pada minggu kemarin seperti itu. Dan tak hanya itu saja, Pemkot dan instansi terkait juga turut melayani warga yang terdampak kebakaran ini. Seperti misalnya memberikan KK, KTP seperti itu, yang mana barang-barang tersebut ludes terbakar akibat kebakaran yang terjadi pada minggu kemarin seperti itu. Dan tak hanya itu saja, buku nikah pun juga diganti seperti itu oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, karena memang tak hanya barang-barang seperti motor, sepeda saja yang terbakar, namun seisi rumah yang ada di lokasi kejadian juga menghanguskan seluruh barang-barang yang ada seperti itu. Baik, terima kasih rekan Ramadan Elki dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah menangkap Rektor Unila, Karomani, dan kawan-kawan, kini KPK menggeledah Rektorat Unila Universitas Lampung pada Senin 22 Agustus pagi. KPK menggeledah Rektorat Unila diduga buntut dari ditetapkannya Rektor Unila Karomani sebagai tersangka dugaan korupsi. Rektor Unila Karomani menjadi tersangka KPK bersama beberapa pejabat Unila lainnya. Kini KPK menggeledah Rektor Unila terkait dengan perkara tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Huri Agusto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pekerja hutan tanaman industri atau HTI di Pelalawan bernama CH Sopiana Manik, 44 tahun, menjadi korban serangan harimau Sumatera di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Korban diterkam harimau saat berada di pinggir kanal, tepatnya di depan barak DHG perusahaan PT Pranap Timber Desa Pulau Muda, sekitar pukul setengah 8 malam. Jenazah wanita itu ditemukan keesokan harinya pada Sabtu 20 Agustus, sekitar pukul 2 siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yohanes. Terima kasih rekan Firda dan selamat sore semua Tribuners dimanapun Anda berada. Benar, pada Jumat malam kemarin, seorang warga Pelalawan yang merupakan pekerja di perusahaan hutan tanaman industri atau HTI, tepatnya di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tewas akibat serangan harimau Sumatera yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Korban bernama CH Sopiana Manik, berumur 44 tahun, diterkam harimau tepat di depan barak pekerja tempat mereka tinggal di Desa Pulau Muda. Ya, saat itu korban CH sedang duduk di dekat kanal perusahaan HTI tersebut, dan tidak jauh dari korban, suaminya bernama Rudi Zai sedang mandi di dekat kanal. Namun tiba-tiba seekor harimau Sumatera keluar dari kanal dan langsung menerkam korban CH dari belakang dan mencengkram leher korban dan menarik korban masuk ke dalam hutan tanaman industri atau hutan akasia. Suami korban sendiri melihat langsung ketika istrinya disantap oleh harimau tersebut dan langsung berteriak meminta tolong kepada para pekerja lainnya. Alhasil anak korban dan para pekerja lainnya juga berkumpul untuk mencari keberadaan korban yang ditarik harimau ke dalam hutan akasia. Sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara, mereka melihat jenazah, maksud kami tubuh korban berada di dekat menara pemantau api milik perusahaan. Namun mereka tidak berani mengeksekusinya, Tribuners, karena masih melihat harimau Sumatera yang diperkirakan berukuran dewasa masih berada di sekitar tubuh korban, berjaga-jaga dan tetap menjaga
tubuh korban yang sudah dalam keadaan terluka pada bagian leher dan wajah. Berserang 30 menit mereka menunggu, namun harimau tersebut tak kunjung pergi. Alhasil mereka memutuskan untuk kembali ke barak. Sekitar 1 jam kembali, mereka kembali ke tempat menara pemantau api tersebut dan melihat ternyata korban tidak ada lagi di situ dan diperkirakan sudah dibawa oleh harimau ke dalam hutan lebih jauh lagi. Keesokan harinya mereka langsung melapor kepada pihak manajemen dan manajemen perusahaan dari PT Pranat Timber juga melapor ke Polsek Kuala Kampar maksud kami. Karena lokasi kejadian lebih dekat ke Kecamatan Kuala Kampar dibanding Kecamatan Teluk Meranti. Alhasil tim gabungan dari polisi, kepolisian, karyawan dan manajemen perusahaan melakukan pencarian pada hari Sabtu pukul pagi pukul 8 dan sampai pukul 14 baru tim gabungan menemukan jenazah korban tepat di area hutan Greenbelt milik perusahaan. Diperkirakan sekitar 1 kilometer dari TKP penerkaman. Kondisi korban ditemukan sangat mengenaskan. Beberapa bagian tubuh hilang dan bagian dalam perut juga sudah terburai. Alhasil dilakukan evakuasi dan dilakukan pengangkutan jenazah korban dan diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan. Konfirmasi kami juga bersama dengan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau. BKSDA Riau telah menurunkan tim yang berjumlah 6 orang pada hari Sabtu kemarin dan melakukan mitigasi dan penanganan konflik di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti tersebut. Tim menemukan memang banyak jejak harimau di lokasi dan juga kotoran harimau yang ada di sekitar barak pekerja. Diperkirakan memang harimau tersebut sudah sering melintas dari barak pekerja dan diduga melakukan penyerangan ketika ada korban di sekitar harimau tersebut. BKSDA juga memastikan jika areal tersebut merupakan habitat daripada si belang yang masuk dalam landscape Semenanjung Kampar dan dihuni beberapa individu harimau yang sampai saat ini masih menghuni kawasan hutan yang di sana. Terakhir konfirmasi kami tadi dengan BKSDA Tribuners, BKSDA akan melakukan pemasangan kamera jebak atau kamera trap di sekitar lokasi penyerangan dan juga berencana memasang kandang jebak untuk menangkap harimau tersebut. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan bersama saya Johannes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Setelah menangkap Rektor Unila Karomani dan kawan-kawan, kini KPK menggeledah Rektorat Unila pada Senin 22 Agustus pagi. KPK menggeledah Rektorat Unila diduga buntut dari ditetapkannya Rektor Unila Karomani sebagai tersangka dugaan korupsi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Hori Agusto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huri. Oke, terima kasih rekan Firda. Benar sekali bahwa hingga saat ini dari tadi pagi sekitar pukul 8 pagi tadi, pemohon penyidik KPK tengah melakukan penyidikan atau tengah melakukan penggeledahan terkait pemeriksaan tindak lanjut dari kasus suap yang dilakukan oleh Rektor Unila atau Profesor Karomani dan beserta kawan-kawannya atau beserta koleganya yang berjumlah sekitar 4 orang. Dan hingga saat ini, saya saat ini sedang berada di halaman gedung Rektorat Unila, dan hingga saat ini tepat pada sekitar pukul 4.30 ini atau 4.20 ini, saat ini KPK masih berada di dalam ruangan dan masih melakukan pemeriksaan. Dan para awak media tengah menunggu di depan halaman gedung Rektorat untuk menantikan perkembangan terkait hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Dan keterangan dari pihak Unila sendiri, pihak Humas dari Penerimaan Mahasiswa Baru Unila sendiri, Muhammad Komarudin, membenarkan bahwa saat ini memang tengah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK yang di dalam gedung Rektorat Unila ini. Dan pemeriksaan itu sendiri telah berlangsung sejak sekitar pukul 8 tadi pagi dan masih berlangsung hingga saat ini.
Jadi pihak media sendiri saat ini sedang menantikan hasil dari pemeriksaan KPK dan kemungkinan sore ini atau awal dari malam nanti akan keluar dari gedung rektorat. Dan kami dari pihak media sendiri termasuk dari pantauan Tribun Lampung sendiri terdapat ada 5 kendaraan unit dari pihak KPK yang terparkir di halaman gedung rektorat Unila, dan pihak dari penyidik KPK sendiri diperkirakan masih di dalam ruangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dengan kasus suap ini sendiri. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Huri Agusto dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ratusan guru honorer mengatasnamakan Forum Guru Lulus Passing Grade atau FSLP menggelar demo di kantor DPR di Kota Padang pada Senin 22 Agustus. Mereka datang mempertanyakan nasib 1.228 guru honorer yang sudah lulus Passing Grade seleksi P3K tahun 2001. Namun hingga kini surat keputusan pengangkatan mereka tidak kunjung keluar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang. Ada Rima Kurniati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rima. Baik, Firda. Hari ini ratusan guru di Kota Padang menggelar demo di depan DPRD Padang. Mereka merupakan guru honorer yang telah lulus passing grade seleksi P3K tahun 2021. Namun hingga saat ini mereka belum kunjung mendapatkan SK pengangkatan. Padahal mereka sudah dinyatakan lulus sejak Desember tahun 2021 yang lalu. Para guru honorer ini juga khawatir berkas mereka akan hangus sebab pemerintah pusat memberi batas waktu pengajuan ini pada hari ini. Namun Pemko Padang hingga saat ini belum mengajukan berkas pengangkatan guru honorer tersebut. Para guru honorer saat aksi membawa demo, membawa spanduk tuntutan dan juga menyanyikan lagu himne guru. Saat menyanyikan lagu tersebut, para guru tampak menangis. Mereka sedih akan nasib mereka. Maksud saya seorang guru bernama Nur Ikhlas mengaku dia sudah menjadi guru honorer selama 20 tahun, namun SK pengangkatannya belum juga kunjung. Ia berharap segera adanya SK pengangkatan tersebut agar gajinya bisa naik. Diketahui bahwa gaji guru honorer tersebut hanya 500.000 per bulan. Para masa aksi guru honorer ini diterima oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani bersama anggota DPRD lainnya. Syafrial Kani mengatakan bahwa untuk anggaran sendiri, DPRD Padang sudah menyediakan anggaran sekitar 16 miliar untuk 1.108 guru honorer tersebut. Ia juga mempertanyakan kenapa pemerintah Kota Padang tidak kunjung mengajukan formasi guru honorer tersebut. Hingga saat ini guru honorer tersebut masih menggelar aksi di DPRD Padang. Mereka menanti kedatangan wali kota untuk menjelaskan berapa formasi yang diterima. Dan sebagian para guru juga berencana melanjutkan aksi mereka di rumah dinas wali kota. Para guru yang tergabung dalam forum guru lulus passing grade Pemko Padang tahun 2021 ini mengaku sudah melakukan berbagai cara agar mereka segera mendapatkan SK. Mereka sudah berulang kali melakukan audiensi dengan DPRD Padang. Mereka juga sudah mendesak Pemko Padang dan mereka juga sudah menemui Kemenpan RB. Namun hingga saat ini nasib mereka belum jelas dan mereka khawatir tidak bisa diangkat sebab hari ini adalah batas terakhir pengajuan formasi P3K tahun 2022. Begitu laporannya Firda dari Kota Padang. Baik, terima kasih rekan Rima dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ratusan purnawirawan TNI menggeruduk Mapolsek Lembang dan mendatangi tempat kejadian perkara penusukan Letkol Infanteri Purnawirawan Muhammad Mubin, 63 tahun, Minggu 21 Agustus. Seperti diketahui, Muhammad Mubin tewas ditikam oleh pelaku berinisial HH, 30 tahun pada Selasa 16 Agustus lalu di sekitar Jalan Adiwarta, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Hilman Kamaludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Kali ini saya melaporkan terkait aksi penggerebekan yang dilakukan purnawirawan di Mapolsek Lembang kemarin. Aksi itu merupakan aksi susulan dari adanya kasus penusukan yang menimpa seorang purnawirawan berpangkat letkol, yaitu Muhammad Mubin, yang ditusuk oleh seorang pemilik toko di kawasan Lembang karena telah melakukan parkir di sekitar rumahnya, sehingga mobil yang berada di depan rumah pelaku ini menghalangi korban, menghalangi dari pelaku untuk akses masuknya. Kemudian dari situ pelaku naik pitam gitu, merasa marah karena sudah berulang kali dilakukan peneguran, korban tetap saja melakukan parkir di sekitar rumahnya. Kemudian aksi penusukan itu dilakukan di dalam mobil korban sendiri sebanyak 5 kali, sehingga korban mengalami penusuk. Korban luka pada bagian leher, dada, dan perut. Untuk bagian leher 2 tusukan, dada 2 tusukan, dan perut 1 tusukan. Namun dari aksi tersebut pelaku langsung diamankan oleh aparat kepolisian. Saat itu juga setelah 1 jam setelah kejadian diamankan di rumahnya. Hanya saja dari purnawirawan yang merupakan rekan seprofesi korban saat menjabat menjadi anggota TNI itu merasa tidak puas dengan penanganan yang dilakukan aparat kepolisian. Kabarnya ada rekayasa kasus dan sebagainya, padahal aparat kepolisian sudah seprofesional mungkin melakukan penanganan terkait kasus tersebut, hingga akhirnya mereka mendatangi Mapolsek Lembang dan sekitar TKP lokasi kejadian di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kemarin. Nah, berdasarkan keterangan dari seorang purnawirawan bahwa aksi itu merupakan aksi solidaritas untuk mengawal kasus tersebut gitu. Dengan demikian, para purnawirawan itu langsung beraudiensi dengan Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan, dan AKBP Imron Ermawan menegaskan bahwa kasus tersebut dilakukan penanganan secara profesional dan tidak ada rekayasa sama sekali. Bahkan penanganan kasus juga dilakukan secara transparan. Dengan begitu, purnawirawan juga mendesak agar polisi menetapkan pasal yang berat, hukuman yang berat kepada pelaku, hingga akhirnya polisi sekarang menetapkan pasal pembunuhan berencana kepada pelaku ini. Dan untuk saat ini pelaku sudah ditahan di Mapolda Jabar karena kasusnya dari Polres Cimahi itu dilimpahkan ke Polda Jabar, dan saat ini pelaku sudah ditahan dan berkas perkaranya kabarnya bakal segera dilimpahkan ke kejaksaan karena tinggal menunggu penyusuran berkasnya rampung gitu. Nah, untuk saat ini Kapolres juga mengimbau kepada semua masyarakat dan purnawirawan yang kemarin menggeruduk Mapolsek Lembang bahwa jangan percaya dengan berita-berita bohong terkait kasus tersebut, karena pihaknya saat ini sudah melakukan penanganan dengan baik seprofesional mungkin, sehingga penanganan kasus ini bakal transparan dan dipastikan tidak ada rekayasa seperti adanya informasi yang sebelumnya beredar di media sosial seperti itu, Gerda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Hilman Kamaludin dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jajaran Polres Sorong Kota, Polda Papua Barat meringkus seorang bandar judi online atau togel di Kota Sorong, Papua Barat. Kasat Reskrim Polres Sorong Kota Ibtu Ahmad Elias Syarif mengatakan penangkapan seorang bandar togel ini berdasarkan dari informasi warga. Bandar judi online yang diciduk Polres Sorong Kota berinisial FS alias Udin, yang mengaku berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku FS beraktivitas sendirian dan tidak ada yang membackup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asaria yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan.
Silakan rekan Safwan. Iya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwasanya jajaran Polres Sorong Kota telah meringkus seorang bandar togel ataupun bandar judi online di wilayah hukum Polres Sorong Kota, yang mana bandar togel tersebut berinisial FS alias Udin. Nah, pada pelaksanaan kegiatan judi online di wilayah Sorong sendiri, beliau melaksanakan seorang diri, dan berdasarkan keterangan yang kami dapat dari Kasatreskrim Polres Sorong Kota, beliau menjelaskan bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan adalah satu unit handphone dan juga uang berjumlah 1.551.000. Nah, selain itu beliau menyampaikan bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan di Sorong Kota Sorong sendiri telah berjalan sekitar kurang lebih 3 bulan. Nah, jika dikalkulasikan keuntungan yang ia dapat bisa mencapai kurang lebih per bulannya itu bisa sampai 3 bulan menjual togel di wilayah Sorong Kota sendiri bisa mencapai sekitar 90-an juta. Nah, atas kejadian ini beliau menjerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman kurang lebih 10 tahun penjara. Selain itu, beliau juga sampai saat ini masih mencari beberapa nama, yang mana dari nama-nama tersebut masih ada beberapa oknum bos yang melakukan praktek judi online di wilayah Sorong Kota itu sendiri. Begitu. Baik, terima kasih rekan Safwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasatreskrim Polres Sorong Kota, Ibtu Ahmad Elia Syarif. Berikut liputannya untuk Anda. Kami di Satreskrim akan melaksanakan rilis terkait masalah LP nomor 55 bulan Agustus 2022. Ini terkait masalah judi togel, yang dimana kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.39 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku bandar togel online. Awalnya tim informasi dari masyarakat bahwa ini TKP-nya di Jalan Merpati, Kompleks Al-Amin, Kota Sorong. Untuk tersangka atas nama FS atau alias Udin. Kemudian untuk barang buktinya kita amankan, ini ada satu unit handphone Galaxy A13 warna hitam yang diduga dipergunakan untuk untuk membuka situs judi tersebut. Untuk situs judinya online tersebut adalah Toto Jitu. Kemudian ini barang buktinya sejumlah uang kurang lebih 1.551.000 yang terdiri dari 3 lembar uang 100 pecahan 100.000, kemudian 15 lembar uang pecahan 50.000, kemudian 11 lembar uang pecahan 20.000, kemudian 10 lembar uang pecahan 10.000, kemudian 30. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Pucang Anom di Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Minggu 21 Agustus. Presiden membagikan sejumlah bantuan sosial kepada sejumlah pedagang hingga pelaku usaha di kota Surabaya secara simbolis. Tiba pada pukul 2 siang, Presiden Jokowi tiba dengan didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo. Turut mendampingi pula Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Bobby Kolowai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bobby. Baik, Firda dan Tribuners dimanapun berada. Ya, benar sekali, Presiden Joko Widodo pada minggu kemarin mengunjungi kota Surabaya, tepatnya di Pasar Pucang Anom.
di Kecamatan Gubeng. Presiden dalam kesempatan itu menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga Kota Surabaya. Di antara bantuan yang diberikan diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan tunai atau BPNT, serta bantuan modal usaha. Presiden dalam kesempatan itu sempat berbincang-bincang dengan sejumlah penerima, yang mana Presiden menyampaikan pesan bahwa modal usaha yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin, diantaranya untuk modal usaha masing-masing pekerja. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa bantuan modal usaha itu digunakan bukan untuk kepentingan pribadi. Firda dan Tribuners dimanapun berada, kunjungan Jokowi di pasar itu merupakan rangkaian awal dalam kunjungan Presiden di Jawa Timur, yang mana dalam beberapa hari ini ya, setelah kemarin di Surabaya, Presiden juga mengunjungi beberapa kota lain di Jawa Timur. Firda, dalam kunjungan kemarin, Presiden Jokowi juga didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sambutan Presiden di Pasar Pucanganom pun cukup antusias ya, yang mana selain oleh pedagang, warga di sekitar pasar juga berjajar ya sejak siang hari menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo bersama rombongan. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga sempat menyapa para pedagang di dalam pasar serta para pembeli ya yang kebetulan sedang berbelanja di dalam pasar tersebut. Beda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co tadi, Bobby, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi, akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ana Fajriatin, Kepala Dinas Sosial Surabaya. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk yang kali ini yang wawancara buana. Untuk yang disalurkan kali ini jumlahnya ada berapa? Jadi untuk penerima PKH, BPNT ada 100 KPM, 100 penerima manfaat. Kemudian untuk program atensi ada 20, kemudian untuk program bantuan modal kerja ada 10. Jadi totalnya 130. 130. Itu yang tadi yang model itu untuk apa yang kayak gini itu apa kan? Jadi gini, ada beberapa di pusat itu ada beberapa bidang atau dirjen begitu yang membawahi program-program itu. Jadi ada program atensi, itu adalah asistensi rehabilitasi sosial. Selain bantuan Perjuangan Muhammad Syaiful, 27 tahun, warga Tambak Segaran, Kota Surabaya, untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Kota Pahlawan tak sia-sia. Sebab tak hanya bertemu langsung, Syaiful bahkan mendapatkan jaket yang dipakai oleh Presiden Jokowi. Momen tak terlupakan bagi Syaiful itu terjadi di sela konser Satu Komando yang digelar kelompok relawan Sapu Lidi di Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, Kota Surabaya pada Minggu 21 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Yusron yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yusron. Ya, selamat sore kita dan Tribuners. Ya, sekali memang Presiden Joko Widodo pada sore kemarin menghadiri acara yang digelar oleh kelompok relawan Jokowi di Jawa Timur, langsung Kota Surabaya. Ya, kebetulan memang Presiden Jokowi selama beberapa hari ini tengah berada di Jawa Timur untuk melaksanakan sejumlah kunjungan kerja. Ya, pada kegiatan relawan yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Kota Surabaya kemarin terdapat momen menarik di mana salah seorang relawan bernama Muhammad Syaiful mendapat hadiah jaket yang baru dipakai oleh Presiden Jokowi. Syaiful yang diketahui merupakan warga Tambak Segaran, Kota Surabaya, nampak kehilangan begitu dipanggil Jokowi ke atas panggung untuk diberikan jaket berwarna merah dari Presiden secara langsung. Bahkan jaket itu sempat dipakaikan langsung oleh Jokowi kepada Syaiful. Ya. Firda, Syaiful yang sehari-hari bekerja sebagai travel ojol di Surabaya itu mengaku sangat beruntung sebab
dia tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, bahkan juga mendapatkan jaket dari Presiden. Dia mengaku beruntung karena merupakan satu-satunya peserta yang mendapat hadiah jaket dari Presiden dalam kegiatan itu. Sementara jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan relawan itu diketahui terdapat sekitar puluhan ribu yang hadir di Stadion Gelora 10 November di kota Surabaya. Ya, saat ditemui, Saiful mengaku sangat senang sekali, bahkan dia mengulang-ulang pernyataan senang ini saat ditanya saat turun dari panggung. Saiful menganggap juga keberuntungannya itu sebagai hasil dari doa istrinya yang kebetulan memang tidak bisa ikut hadir bersama Saiful pada acara relawan itu. Namun menurut Saiful, istrinya memang berdoa agar Saiful yang sangat ingin sekali bertemu dengan Presiden Jokowi dapat bertemu langsung dengan sang Presiden. Hilda. Ya. Baik, terima kasih rekan Yusron dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kondisi embung Bina Latung yang ada di Kelurahan Kampung 1 sempat mengalami kekeringan. Kondisi ini sudah terjadi sejak 7 Agustus terakhir. Dampaknya produksi terhenti sejak 13 Agustus kemarin, terkhusus di wilayah timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar saya sampaikan bahwa Tarakan memang saat ini tampaknya sedang memasuki musim kemarau dan hujan tak turun selama sekitar 2 pekan lamanya. Dan ini tentu saja berdampak pada embung Bina Latung yang berada di Kelurahan Kampung 1 mengalami kekeringan. Dan diperkirakan kekeringan sendiri sudah terjadi sejak sekitar tanggal 7 Agustus 2012 kemarin, dan imbasnya dampaknya produksi yang dilakukan di embung Bina Latung Kelurahan Kampung 1 tidak bisa dilakukan. Dan pada tanggal 13 Agustus 2022 kemarin, embung Bina Latung resmi berhenti beroperasi sementara dan tidak bisa mengalirkan airnya ke pelanggan. Dan PDAM sendiri dalam hal ini menghentikan pendistribusian sementara dan memang tidak bisa digilir karena sumber air baku tidak ada di dalam embung Bina Latung yang ada di Kelurahan Kampung 1 tersebut. Untuk wilayah terdampak sendiri ada di khususnya semua pelanggan yang ada di Kelurahan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dan maksudnya seluruh kecamatan Tarakan Timur yang ada di Kota Tarakan, kemudian sebagian wilayah Tarakan Tengah dan sebagiannya lagi wilayah Tarakan Barat. Dikatakan Direktur Perumda Air Minum PDAM Tirta Abang Kota Tarakan, Bapak Iwan Setiawan, yang ditemui di lokasi embung belum lama ini, ia menyebutkan total khusus untuk di Tarakan Timur sendiri, Kecamatan Tarakan Timur yang terdampak ada sekitar 7.157 KK. Sementara untuk yang di Tarakan Tengah dan di Tarakan Barat juga mencapai sekitar 13 ribuan KK. Dan memang ia menjelaskan bahwa keringnya embung Bina Latung yang ada di Kelurahan Kampung 1 ini karena memang selama ini embung ini hanya berfungsi sebagai wadah atau menampung air hujan, dan embung ini tidak memiliki sumber air baku, sehingga ketika terjadi kemarau embung ini tidak bisa difungsikan, dan IPA yang ada di Kampung 1 pun tidak bisa dioperasikan, dan memang kondisinya di sana juga tidak ada sungai. Dan selanjutnya untuk meskipun kondisi embung kering saat ini, pihaknya memanfaatkan kondisi dengan melakukan beberapa perbaikan di pintu masuk, termasuk mengecek ada alat-alat yang mengalami kerusakan, ia manfaatkan untuk dilakukan perbaikan. Dan dikatakan Iwan Setiawan sendiri, untuk IPA Kampung Bugis dan embung Persemaian saat ini masih dikatakan aman dan normal dan tidak berdampak pada penghentian pendistribusian ke pelanggan. Lalu untuk solusinya sendiri dikatakan Iwan Setiawan, sebenarnya di tahun 2022 ini sebenarnya sudah bisa
diaktifkan untuk embung Binalatung, namun kondisinya di IPA Indulung sendiri tidak bisa dioperasikan karena tidak ada listrik yang masuk ke sana. Saat ini sendiri PLN sudah menjanjikan untuk IPA yang ada di Binalatung, untuk Indulung yang ada di Binalatung bisa dioperasikan, bisa masuk listriknya per September ataupun Oktober 2022 mendatang. Dan jika nanti Indulung ini sudah beroperasi, maka ia sudah bisa mengalirkan airnya atau bahan baku airnya ke embung Binalatung yang ada di Kampung 1. Dan kemudian untuk sebagai bentuk CSR dari PDAM sendiri, mulai beberapa hari terakhir kemarin sudah dilakukan pembagian air bersih di sejumlah wilayah terdampak. Dikatakan Sunarto, Kabak Humas PDAM Tarakan, pihaknya memulai dari Tarakan Timur untuk seluruh pelanggan yang terdampak. Di sini disiapkan 3 mobil yang diaktifkan, mobile berkeliling memasuki RT ke RT, lurah ke lurah, ke kelurahan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kemudian ia juga menyampaikan kepada masyarakat juga bisa mengambil air bersih di kantor PDAM Tarakan dengan catatan tentunya harus membawa bukti pembayaran rekening di bulan Juli kemarin. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Direktur Perumda Air PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Iwan Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Tanggung jawab yang sangat besar, Pak Direktur PDAM Tarakan. Nah, kita membagi air secara gratis kepada wilayah terdampak yang meliputi kurang lebih hampir 10-an ribu ya kalau terdampak semuanya itu daerah Tarakan Timur, Tarakan Tengah, kalau Tarakan Barat itu kayaknya sebagian. Dan kami hari ini sudah menyebar ke beberapa titik. Ada yang di Tenguyun, terus ada lagi di, nah saya lihat Pak ya, ini ada beberapa catatan masuk. Ini kering sudah sejak seminggu terakhir ini ya, seminggu terakhir ini. Jadi kami menghentikan produksi di IPA Binalatung karena airnya sudah tidak ada. Tapi ini juga kesempatan kita untuk memperbaiki embung. Misalnya pintu-pintu kita cek semua, mungkin ada yang bocor, ada yang apa namanya, ada yang kurang, itu kita baiki. Kayak tadi itu ada pekerja itu kan, jadi kesempatan kita. Akibat dari apa namanya keringnya embung ini yang terdampak itu di sebagian Tarakan Tengah dan Tarakan Timur. Tapi kalau yang dari IPA Kampung Bugis, Persemayan Juwata itu aman, nggak ada masalah. Yang masalah cuma di Tarakan Tengah dan Tarakan Timur, seluruh Tarakan Timur. Kira-kira ada berapa pelanggan tuh ya Pak terdampak tuh? 5.000 pelanggan? Lebih mungkin. Lebih ya? Ini Tarakan Timur 7.000 lebih, 7.157. Ke Tarakan Tengah sekitar 13.000 lah pelanggan yang terdampak. 13.000 lebih pelanggan yang terdampak akibat apa namanya matinya IPA Kampung 1. Ini biar mati total sudah. Jadi tidak bisa bergilir juga, tidak bisa ya? Tidak bisa karena tidak ada airnya. Afrizal, warga Batu Ampar, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, terperangkap dengan fenomena langka dan unik. Pasalnya, sebuah pohon pisang di pekarangan rumah orang tuanya berbuah 2 tandan sekaligus. Pada Minggu 21 Agustus, tampak pohon pisang jenis pisang masak hijau itu tumbuh di pekarangan rumah orang tua Afrizal di Jalan Hang Jebat, Batu Ampar, Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Pohon pisang itu berbuah 2 tandan sekaligus, di mana dari pucuk pisang itu keluar 2 untayan tandan pisang dan 2 jantung pisang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Ilham Muhammad yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilham. Baik rekan Firda, jadi dan sobat Tribuner semua, bahwasanya telah terjadi peristiwa unik, maksud kami fenomena unik, di mana adanya pohon pisang yang berbuah 2 tandan sekaligus, di mana hal tersebut pun menjadi sontak jadi pembicaraan sejumlah warga di lokasi tersebut. Satu diantaranya adalah Afrizal,
yaitu warga Batu Ampar, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di mana ia mengaku terperangah ketika mengetahui adanya pohon pisang yang berbuah 2 tandan sekaligus, dan pohon pisang itu sendiri tumbuh di pekarangan rumah orang tuanya. Nah, menurut pantauan kami pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, tampak pohon pisang itu berjenis pisang masa hijau ya, di mana tampak dari pucuk pisang itu keluar 2 untayan dari buah pisang, dan di situ terdapat 2 jantung pisang. Di mana menurut Afrizal, kejadian hal itu cukup aneh karena menurutnya pada umumnya pisang biasanya ketika berbuah hanya berbuah 1 tandan seperti itu. Namun berbeda halnya dengan adanya pohon pisang tersebut yang tumbuh berbuah 2 tandan sekaligus yang tumbuh di pekarangan rumah orang tuanya. Menurutnya kejadian ini memang sangat aneh dikarenakan memang selama dia tinggal di Natuna, khususnya di Natuna, itu baru pertama kali melihat dan menyaksikan adanya pohon pisang yang tumbuh yang berbuah 2 tandan sekaligus. Nah, sementara itu rekan Firda dan Tribuner semua, pada saat itu kami juga sempat melakukan live Facebook di akun Facebook Tribun Batam, di mana dari netizen Tribuners ada yang berkomentar bahwasanya hal itu sudah biasa. Menurut sejumlah netizen berkomentar bahwasanya netizen tersebut pernah menyaksikan dan melihat adanya hal serupa yang terjadi di mana pisang berbuah 2 tandan sekaligus. Meski begitu, Sobat Tribuners dan juga rekan Firda, Afrizal tetap keheranan dikarenakan memang itu baru pertama kali terjadi di wilayah Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga di mana fakta itu juga terkuak ketika ibu dari Afrizal sedang menyapu pekarangan rumahnya dan kemudian melihat adanya pohon pisang yang tumbuh dan berbuah dengan 2 buah tandan. Sebenarnya fakta itu Afrizal juga menjelaskan bahwasanya pohon pisang itu ditanam oleh adiknya, namun pada saat itu kami tidak bisa bertemu dengan adiknya dikarenakan sedang berada di luar daerah. Menurut Afrizal, pisang tersebut sudah ditanam oleh adiknya sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Kemudian keluar buahnya 2 tandan sekaligus, seperti itu. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Ilham Muhammad dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Stok bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite kosong di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, yakni SPBU Radamata di depan Pasar Lama Tambolaka dan SPBU Keretana sekitar 3 km ke arah selatan kota Tambolaka, Sumba Barat Daya. Sedangkan BBM jenis Pertamax tersedia cukup banyak. Nampak suasana lengang karena hanya sesekali datang warga mengisi BBM jenis Pertamax. Kondisi itu berbeda bila tersedia BBM jenis Pertalite. Biasanya terjadi antrean kendaraan mengular mengisi BBM jenis Pertalite di 2 SPBU tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Petrus Peter yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Silakan rekan Petrus. Ya, selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 1 bahkan 2 minggu terakhir ini persediaan BBM di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, kosong. Hal itu lebih karena biasanya stok itu sehari bisa menerima 8.000, tapi akibat antrian begitu panjang, baik sepeda motor maupun kendaraan mobil, maka bisa sehari bahkan 2 hari bisa habis. Hal itu karena apa? Masyarakat mengisi BBM bukan hanya untuk kepentingan yang
sifatnya strategis, tapi lebih kepada untuk kepentingan bisnis. Artinya apa? Mereka berusaha mengisi sebanyak mungkin BBM Pertalite yang ada di SPBU lalu dijual kepada masyarakat secara eceran dengan harga cukup mahal, yaitu 20.000 per botol atau 10.000 per setengah botol. Dapat saya laporkan pula bahwa untuk stok Pertamax memang kondisinya cukup bagus, artinya baik, namun masyarakat enggan mengisi karena harganya cukup mahal. Akibatnya apa? Suasana di 2 SPBU itu, baik SPBU yang berada di Radamata di depan Pasar Lama Kota Tambolaka maupun SPBU Keretana yang berada sekitar 3 km ke arah selatan Kota Tambolaka itu Kota Kabupaten Sumba Barat nampak sepi. Dapat saya gambarkan pula bahwa hari ini Senin tanggal 22 Agustus 2022 kondisi persediaan BBM plus jenis Pertalite masih sama, di mana SPBU di Radamata maupun di Keretana nampak sepi. Menurut petugas SPBU bahwa persediaan BBM jenis Pertalite khusus di SPBU Radamata baru saja habis tadi siang. Sementara yang di SPBU Keretana dari kemarin habis. Menurut petugas bahwa hampir setiap kali mereka mendapat pasokan kurang lebih 8.000 bahkan sampai 16.000 liter untuk jenis BBM Pertalite dari Depot Pertamina Waingapu Kabupaten Sumba Timur. Namun akibat antrian atau permintaan masyarakat yang begitu tinggi khusus untuk Pertalite, maka menyebabkan sering terjadi kekosongan jenis Pertalite ini karena masyarakat lebih mengutamakan untuk kepentingan bisnis. Sementara untuk BBM Pertamax nampak banyak atau kurang peminat karena harganya cukup mahal. Lalu berkaitan dengan rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM, menurut masyarakat Kota Tambolaka Sumba Barat, mereka minta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali menaikkan harga BBM karena hal itu akan menambah beban bagi masyarakat kecil di daerah ini. Mereka menyampaikan bahwa suasana ekonomi masyarakat saat ini sangat susah akibat pandemi virus COVID-19. Karena itu mereka berharap pemerintah harusnya memberi kesempatan kepada masyarakat di daerah ini atau masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengembangkan usaha pasca terjadinya COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan Petrus dari Posko Pengatas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolsek YGT Ibda Iwayan Artawan bersama Babin Kamtibmas Desa Nebe, Bribka Solihin mendampingi warga Desa Nebe di Kecamatan Talibura menanam bawang merah. Kegiatan pendampingan penanaman bawang merah dilakukan bersama kelompok tani Rutun Lian di Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika pada Sabtu 20 Agustus pagi. Kelompok tani penanaman bawang merah tersebut dipelopori atau dibentuk oleh Bribka Solihin, anggota Babin Kamtibmas Polres Sika, Polsek YGT Subsektor Nebe dengan lahan seluas setengah hektar are. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Arnold Wilianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arnold. Baik Firda dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar Firda, Kapolsek YGT Ibda Iwayan Artawan bersama Bribka Solihin yang merupakan seorang polisi di Babin Kamtibmas di wilayah Desa Nebe, di mana beliau ini menjadi pelopor bagi masyarakat di wilayah Desa Nebe, di mana beliau ini mendampingi masyarakat dua kelompok untuk menanam bawang merah. Ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai Babin Kamtibmas di wilayah yang ia tugas, di mana kelompok yang ia bina merupakan masyarakat atau petani di desa tersebut. Dari kelompok yang ia bina ini, mereka mulai mendampingi mulai dari persiapan bedeng penanaman hingga panen nanti, di mana kemarin Bribka Solihin bersama Kapolsek YGT mendampingi masyarakat menanam
bawang merah di kebun warga seluas 1,5 hektar, di mana kebun ini juga akan dijadikan tanaman bawang ini juga akan dijadikan menjadi kebun, dijual kembali ke masyarakat, dijual kembali ke warga lain untuk menopang kehidupan warga di wilayah Desa Nebe, Kecamatan Talipura. Dan bukan hanya di Desa Nebe saja, tapi ia pun mendampingi beberapa desa lainnya, yaitu salah satunya di Desa Lomada, dan juga ada permintaan lain dari kecamatan tetangga, yaitu Kecamatan Waiblama. Dan berkat kelompok yang bina ini mendapat bantuan bibit bawang merah dari pemerintah desa untuk mengembangkan tanaman bawang merah di wilayah Desa Nebe. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Arnold Willianto dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan, kami tampilkan Tribuners wawancara dari Bribka Solihin, Babin Kamtibmas Desa Nebe. Berikut liputannya untuk Anda. Halo, selamat siang. Pak, mungkin bisa jelaskan kegiatan hari ini apa nih kegiatan hari ini? Kegiatan di hari kita kegiatan penanaman bawang merah untuk kelompok Rutundian dengan jumlah anggota sekitar 15 orang. Ini kelompok ini mendapatkan bantuan dari dana desa. Ada 250 kilo. Dana desa ini ada kegiatan untuk 20%-an, 20% ketahanan pangan itu. Salah satu dari beberapa kelompok yang mendapatkan bantuan dari 20% itu adalah 2 kelompok ini untuk bawang merah. Sejauh ini sudah berapa bibit yang sudah ditanam di Desa Nebe ini, sudah berapa banyak? Kelompok yang pertama ini, 2 kelompok ini adalah 2 kelompok dampingan dan binaan Babin Kamtibmas. Persib Bandung secara resmi memperkenalkan Luis Milla Aspa sebagai pelatih baru kepada publik di Geraha Persib Kota Bandung pada Senin 22 Agustus. Luis Milla diperkenalkan langsung kepada publik oleh Direktur PT Persib Bandung bermartabat atau PBB Teddy Cahyono dan 2 komisaris PT PBB Umuh Muhtar dan Kuswara Estaryono. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Dianza Valevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dianza. Baik, Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari ini manajemen Persib Bandung secara resmi mengumumkan pelatih barunya Luis Milla. Luis Milla ini dikenalkan kepada bobotoh beberapa hari lalu, yaitu tepatnya tanggal 19 Agustus 2022, melalui pernyataan resminya baik dari sosial media maupun dari website resminya. Di pernyataan tersebut, Persib Bandung mengatakan untuk memilih Luis Milla sebagai pengganti Robert Renaud yang sebelumnya mundur pada beberapa hari lalu. Lalu perkenalan Luis Milla ini kepada publik berlangsung di Geraha Persib Kota Bandung Senin 22 Agustus 2022. Luis Milla diperkenalkan oleh PT PBB baik dari direktur maupun 2 komisarisnya, yaitu Teddy Cahyono serta Umuhtar dan Kuswara Estaryono. Menggunakan seragam Persib, Luis Milla terlihat antusias saat diperkenalkan pertama kali sebagai nahkoda Maung Bandung. Pria asal Spanyol ini bahkan mengungkapkan alasan dirinya memilih Persib Bandung untuk menjadi tim pelabuhannya. Sejak awalnya ada komunikasi dengan seluruh jajaran Persib, dirinya yakin bahwa Persib ini memiliki keseriusan hingga keprofesionalisan dengan memilihnya Luis Milla sebagai pelatih. Dengan begitu Luis Milla yakin bahwa Persib Bandung ini merupakan tim selanjutnya untuk melanjutkan karir sebagai pelatih. Dirinya pun mengatakan selain memperbaiki hasil dari di musim ini, dirinya juga ingin atau meminta kepada bobotoh supporter Persib Bandung serta manajemen untuk bersatu atau bisa dikatakan ingin melewati masa-masa sulit bersama, seperti itu.
Dirinya pun juga percaya dengan kebersamaan yang kuat dari supporter maupun manajemen Persib, Maung Bandung menjadi tim yang lebih baik ke depan. Keseriusan dirinya untuk menangani Persib juga ditunjukkan dengan konferensi pers pada hari ini. Dirinya mengatakan pelatihannya, yang antaranya itu pelatih fisik ataupun asisten pelatih. Adapun mengenai target Luis Milla pada musim ini, dirinya masih belum direkrut saat paruh musim atau pramusim, karena pada saat itu seorang pelatih bisa bekerja atau lebih membangun ide yang lebih baik. Dan dirinya juga sebelum mengakhiri sesi jumpa pers, dirinya sempat mengatakan terima kasih pada pelatih sebagai Robert dan Albert. Dia mengatakan Robert telah membawa Persib ini yang lebih baik atau membangun Persib yang saat ini. Dia pun menyatakan respect-nya kepada Robert karena Robert ini menurutnya merupakan salah satu pelatih yang di Indonesia yang memiliki pengalaman yang lebih baik. Seperti itu Firda yang mungkin saya dapatkan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dianza dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Iklim investasi di bidang properti yang ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU tumbuh positif seiring pindahnya ibu kota negara atau IKN ke Kecamatan Sepaku. Hal itu seperti dikemukakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu PPU Alimuddin pada Minggu 21 Agustus. Yang menyampaikan bahwa hingga Agustus 2022 ini telah ada tambahan sebanyak 6 pengembang yang berinvestasi di Benua Taka. Para pengusaha sektor properti tersebut tersebar di Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Baik, Firda dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa iklim investasi di bidang properti yang ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara kini telah tumbuh positif seiring perpindahan ibu kota negara atau IKN Nusantara ke Kecamatan Sepaku. Hal itu seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Penajam Pasar Utara Alimuddin kepada Tribun Kaltim.co beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan bahwa hingga Agustus 2022 ini telah ada tambahan investasi sebanyak 6 pengembang yang berminat untuk mengembangkan investasinya di Benua Taka. Keenam pengusaha tersebut memang masih berasal dari pengusaha lokal seperti dari Penajam Pasar Utara sendiri serta dari kota sekitar seperti Samarinda dan Balikpapan. Namun para pengusaha sektor properti tersebut sejauh ini telah mengembangkan usahanya di Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu. Sementara untuk daerah Sepaku sendiri yang notabene merupakan daerah dari ibu kota negara, sejauh ini dijelaskan Alimuddin bahwa belum ada investasi yang masuk ke daerah tersebut. Saat ini jumlah sektor properti yang telah berkembang di Penajam Pasar Utara sejak 2021 ada sebanyak 15 perusahaan dengan total nilai investasi yakni kurang lebih sebanyak 150 miliar rupiah. Seiring masifnya pembangunan di ibu kota negara, kata Alimuddin bahwa potensi pertambahan jumlah investor yang akan masuk terutama di bidang properti ini akan terus ada. Hal itu karena diperkirakan mobilitas orang akan semakin banyak dengan adanya ibu kota ini dan perpindahan penduduk juga akan semakin masif. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Nita dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Abdul Malik Ahmad, 46 tahun, pemuda asal Amerika Serikat, sangat mencintai seni bela diri asal Indonesia, yakni pencaksilat. Kecintaan terhadap pencaksilat ini pun membuat Ahmad memutuskan untuk menggeluti silat sebagai keseharian kehidupannya. Saking cintanya, Ahmad sudah menggeluti pencaksilat semenjak berusia 15 tahun. Ahmad mengaku menggeluti pencaksilat berawal dari kegiatan yang dilakukan di masjid sekitaran rumahnya.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang betul Abdul Malik Ahmad ini seorang pria berkebangsaan Amerika Serikat yang selama 1 bulan ini sudah tinggal di kota Bogor sementara. Dan pada akhir bulan Agustus 2022 kali ini dirinya pun akan terbang kembali menuju ke negara asalnya di Amerika Serikat. Namun sebelum meninggalkan kota Bogor dan kembali ke negara asalnya, Abdul Malik Ahmad ini sempat kami temui di area Kebun Raya Bogor dalam festival pencak silat Cup yang diadakan oleh pihak pengelola kebun raya yakni PT Mitra Natura Raya pada periode hari Jumat sampai Minggu kemarin. Dan kepada kami pun Abdul Malik Ahmad ini mengatakan bahwasanya dirinya sangat mencintai seni bela diri pencak silat yang kita ketahui bahwasanya seni bela diri pencak silat ini merupakan seni bela diri asal Indonesia khususnya daerah Jawa Barat. Dan dirinya pun terlihat cukup lihai dalam memainkan jurus-jurus dari pencak silat ini. Kelihayannya tersebut kepada kami dia mengatakan bahwasanya sudah menggeluti pencak silat ini semenjak usianya baru 15 tahun, dan saat ini Abdul Malik Ahmad berusia 46 tahun dan artinya itu sudah menggeluti pencak silat selama 31 tahun. Dan kegiatannya ini dan kecintaan dirinya terhadap pencak silat ini tumbuh ketika dirinya mengikuti kegiatan yang ada di masjid sekitaran rumahnya di Amerika Serikat. Sehingga dari hal tersebut pencak silat ini langsung disukai oleh Abdul Malik Ahmad yang terus menggeluti hingga saat ini. Dan dia pun beralasan kenapa dirinya menyukai seni bela diri pencak silat ini selain karena untuk olahraga. Dalam seni pencak silat ini dirinya dibuat untuk hidup teratur dan selalu berlatih dan memahami lingkungan sekitar, dan hal itu yang mendasari dirinya terus mencintai seni pencak silat hingga saat ini. Cintanya ini pun berbuah hasil. Perlu diketahui oleh Tribuners lainnya, Abdul Malik Ahmad ini sudah beberapa kali mengikuti ajang perlombaan seni bela diri pencak silat di negara asalnya yakni Amerika Serikat. Sebagai perolehan medali pun pernah ia sabet dalam ajang perlombaan tersebut. Kepada kami dirinya sering mendapatkan penghargaan mulai dari emas, perak, dan perunggu. Kemudian kecintaannya terhadap seni bela diri pencak silat ini diteruskan dengan cara membuat padepokan silat di Amerika Serikat sana. Dan diketahui hingga saat ini ratusan murid sudah menjadi muridnya di padepokan yang dibuatnya di Amerika Serikat sana. Namun hal itu tidak membuat Abdul Malik Ahmad menjadi sombong dan lupa akan jati diri pencak silat itu sendiri, di mana Abdul Malik Ahmad hingga saat ini selalu respect ataupun menghormati tokoh-tokoh seni pencak silat yang berasal dari Indonesia, termasuk Edi Nalapraya yang kita ketahui bahwasanya beliau merupakan tokoh pencak silat dunia. Dan dirinya pun bercerita bahwasanya sangat mengenal sosok Edi Nalapraya. Menurutnya dirinya selalu menghormati dan Edi Nalapraya pun selalu memberikan support kepada padepokan yang ada di Amerika Serikat sana yang ia rintis saking cintanya terhadap pencak silat ini. Kemudian dirinya pun ingin terus melanjutkan kecintaan terhadap pencak silat ini dengan cara terus mengembangkan dan
mempromosikan kepada masyarakat yang berada di luar negeri, terutama masyarakat di sekitaran rumahnya, yakni di Amerika Serikat sana. Dirinya bertekad untuk terus mengembangkan pencak silat ini sehingga bisa terkenal di seluruh dunia. Begitu Firda laporan yang bisa kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Ahmad Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mahfud MD, Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam, menjabarkan penjelasan skenario kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Senin 22 Agustus. Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK. Dalam penjelasannya, Kompolnas menyatakan dua sikap dalam menanggapi kasus yang menyeret nama ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo ini. Mahfud MD menjelaskan skenario dalam kasus ini berubah dari pertama ke skenario kedua. Pada saat kasus diumumkan ke publik pada 11 Juli lalu, Kompolnas langsung bergerak ke TKP dan ada penjelasan mengenai peristiwa baku tembak. Selanjutnya, Mahfud MD berpendapat bahwa kasus tersebut dinilai tidak masuk akal. Pasalnya ada beberapa fakta tidak jelas keterikatan antara sebab dan akibatnya. Hal ini dinilai sangat meragukan, namun Kompolnas masih berpegangan pada skenario yang pertama. Mahfud MD pun melihat isu-isu di luar berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Polri, sehingga Kompolnas dan Komnas HAM dinilai tidak sensitif terhadap isu di luar sudah disetir terkait skenario pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD mengatakan Verdi Sambo sempat memanggil para petinggi Kompolnas dan Komnas HAM ketika berita meninggalnya Brigadir J dirilis. Bahkan salah seorang anggota Kompolnas, Pungki Indarto, sempat dipanggil oleh Irjen Verdi Sambo. Dalam penjelasan Mahfud MD, Irjen Verdi Sambo menangis kepada Pungki karena dirinya dizolimi dan istrinya dilecehkan. Irjen Verdi Sambo juga mengaku akan menembak sendiri pelaku pelecehan seistrinya seandainya ada di TKP. Selanjutnya, Mahfud MD kembali menanyakan apakah ada yang turut dipanggil oleh Verdi Sambo. Komisioner Komnas HAM bidang penyelidikan dan pemantauan Muhammad Hairul Anam disebut juga turut hadir saat dipanggil oleh Verdi Sambo. Saat ditanya Mahfud MD, Anam menegaskan Komnas HAM tidak terpengaruh terhadap cerita yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Selain itu, soal skenario penembakan oleh Irjen Verdi Sambo, Mahfud MD juga dicecar pertanyaan terkait motif pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD beberapa waktu lalu memang sempat memberikan pernyataan mengenai motif pembunuhan tersebut, yang menyebutkan motifnya hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Dalam rapat, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3, meminta Mahfud MD untuk menjelaskan hal tersebut. Mahfud MD kala itu dimintai keterangan oleh wartawan terkait motif pembunuhan. Awak media diminta untuk menunggu penjelasan dari pihak penyidik. Ketua Kompolnas ini menyebut sebelumnya juga muncul adanya skenario pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo. Menurutnya hal itulah yang menurutnya sensitif dan alasan penembakan tersebut hanya bisa didengar oleh orang-orang dewasa. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara keterangan dari Ketua Kompolnas Mahfud MD. Ketika peristiwa ini diumumkan tanggal 11, itu Kompolnas itu langsung bergerak. Saya sedang berada di Mekah, langsung bergerak ke TKP, dan Pak Bene di situ mendapat penjelasan bahwa ini terjadi tembak-menembak, dan kemudian ada korban, dan yang menembak Eliezer, Barada Eliezer, seorang ahli tembak, dan korbannya Joshua, tembak-menembak. Nah, saudara, Kompolnas semula bergerak di situ. Tetapi waktu itu saya dari Mekah, dari Medina, tanggal 13, saya melayani wawancara dengan sebuah televisi. Nampaknya itu tidak masuk akal yang diumumkan oleh Polri. Saya kira masih terekam di situ. Saya bicara dari Medina lewat kalau tidak salah CNN Indonesia atau iNews gitu ya. Itu tidak masuk akal antara penjelasan dari fakta ke fakta, itu kaitan sebab akibatnya itu tidak jelas. Kalau hukum pidana itu kan harus ada, kalau ini dan seterusnya. Ini tidak masuk akal, saya bilang. Sebab itu sangat meragukan. Tetapi dari TKP Pak Bene Mamoto dan kawan-kawan tetap berpegang pada skenario itu. Nah, sesudah saya pulang,
saya panggil melalui video conference semua anggota Kompolnas. Saya tanya apa sebenarnya yang terjadi. Senarionya tanggal 17 Juli itu masih senario pertama, basis senarionya bahwa terjadi tembak-menembak. Sementara sudah beredar di luar. Ini Kompolnas dan Komnas HAM ini kok sepertinya tidak sensitif terhadap suara dari luar. Saya panggil Pak Beni Mamoto bersama Bu Pungki berdua ke rumah saya. Itu tanggal 24 saya panggil. Pak, gimana perkembangannya? Anda yakin nih? Ya Pak, itu dari lapangan, kami dapat dari lapangan. Oke, penyelidikan lain apa? Ya belum, semuanya harus dari situ. Nggak boleh masuk, nggak boleh tanyain itu. Semuanya oke, saya bilang. Ini ada isu di luaran bahwa Kompolnas dan Komnas HAM, saya bilang Komnas HAM, maaf ya. Saya bilang ke Pak Bene maksud saya. Komnas dan Komnas HAM ini sudah di-steer oleh sebuah senario, saya bilang. Katanya udah ada yang dipanggil dan diarahkan untuk jawab gitu. Nah disitulah Bu Pungki lalu menjawab, itu saya Pak. Itu saya yang dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo. Terus ya dia hanya nangis saja bilang, Mbak Pungki, saya ini didolimi, istri saya dilecehkan. Kalau saya di sana saya tembak sendiri dia. Nih, kata Mbak Pungki, nih kata Mbak Pungki. Nggak ada kata tembak sendiri. Oke, saya bilang. Terus siapa lagi? Saya bilang. Saya dengar dari, karena sidang DPR ya, saya buka aja. Saya dengar dari Komnas HAM juga. Siapa? Khairul Anam katanya. Dan izin, Pak Mahfud. Iya. Kompolnas, Pak Mahfud sebagai Menko atau Ketua Kompolnas yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? Oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi ada seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus gitu. Nah, saya enggak manggil, Khairul Anam itu telepon dulu, nah, lalu dia mau ketemu, menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa. Beni Kaharman, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, menyarankan agar Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dinonaktifkan pada Senin 22 Agustus. Hal ini diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat bersama Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Beni, kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret nama Irjen Ferdi Sambo ini seharusnya diambil alih oleh Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Mahfud MD. Beni mengatakan alasannya karena agar penanganan kasus ini bisa lebih objektif dan transparan, sehingga ia meminta agar Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara dari kasus tersebut. Menurutnya pengambil alihan ini dilatar belakangi karena masyarakat telah dibohongi oleh Polri dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J. Misalnya soal keterangan pers yang diungkap pertama kali adalah kejadian baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae alias Richard Eliezer. Namun setelah didalami lebih jauh karena dirasa ada beberapa kejanggalan, Polri kemudian membentuk tim khusus dan menemukan perbedaan dalam kasus pembunuhan. Beni menerangkan publik tak percaya dengan polisi karena merasa dibohongi dengan pernyataan soal kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya muncul skenario adanya baku tembak karena Brigadir J diduga melecehkan istri Irjen Ferdi Sambo. Namun setelah penyelidikan mendalam, Baradae mengaku diperintah oleh Irjen Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Harmawan. Berikut liputannya untuk Anda. Menko Polhukam. Kalau saya sebut aja Pak, siapa jenderal yang mau mengundurkan diri itu? Supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak.
Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, meminta agar publik menghentikan perundungan dan stigmatisasi terhadap anak Irjen Ferry Sambo dan Putri Chandrawati. Irjen Ferry Sambo dan Putri diketahui merupakan tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Retno mengatakan anak dari Ferdi dan Putri tak bersalah dalam kasus tersebut, sehingga sudah seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan baik verbal, fisik, psikis maupun cyber. KPAI mengimbau kepada siapapun agar tidak melakukan perundungan terhadap anak-anak Ferry Sambo. Pasalnya menjadi tidak adil apabila mereka menjadi sasaran bully dengan dalih sanksi sosial dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak tersebut, kata Retno Listiarti, rentan mendapatkan stigmatisasi atau labelisasi dari perbuatan orang tuanya. Meskipun anak-anak tersebut tak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan kedua orang tuanya. Menurut Retno, situasi yang dihadapi anak-anak Ferry Sambo sudah sangat berat melihat kedua orang tuanya terjerat hukum. Terlebih psikologis anak-anak Ferdi yang cemas dengan keadaan keluarganya. Retno meminta agar anak-anak Ferdi tidak mendapat beban berupa perundungan. Seperti diketahui, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Kelima orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jangto, pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 jangto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, memiliki peran penting dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Putri diketahui berstatus sebagai tersangka seusai penyidik mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Terungkap sejumlah peran krusial Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan ajudan suaminya Brigadir J. Dalam kasus tersebut, Putri berperan untuk menggiring Brigadir J ke tempat kejadian perkara atau TKP di rumah dinas Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut peristiwa pembunuhan tersebut terjadi setelah Putri, Brigadir J, dan rombongan tiba dari Magelang, Jawa Tengah. Sebelum singgah di rumah dinas, rombongan diketahui mampir sebentar di rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo di Jalan Saguling. Putri diduga berperan untuk menggiring agar Brigadir J bersama 3 tersangka lainnya menuju ke rumah dinas di Duren 3. Agus menyebut Putri diduga terlibat dalam skenario yang dibuat oleh Irjen Ferdy Sambo untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Tak hanya itu, bahkan Putri dan Irjen Ferdy Sambo menjanjikan sejumlah uang untuk para pelaku, yakni Baradae, Bribka Riki Rizal atau RR, dan juga Kuat Ma'ruf alias KM. Lebih lanjut, Putri ternyata juga berada di lantai 3 rumah saat Ferdy Sambo memberikan perintah pembunuhan kepada Baradae dan Brigadir RR. Tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yakni Putri Chandrawati, Irjen Ferdy Sambo, Baradae, Brigadir Riki Rizal, dan juga KM. Ferdy Sambo menjadi dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Ia bahkan juga menyusun skenario tembak-menembak dalam kasus tersebut. Tak sendirian, Sambo dibantu oleh bekas staf dan penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah. Fahmi disebut menyusun skenario tembak-menembak bersama Ferdy Sambo hingga skenario pelecehan seksual. Ia juga membagi-bagikan duit di pusaran kasus Ferdy Sambo.
Muncul grafik baru soal konsorsium judi 303 yang sebelumnya menyeret nama Irjen Ferdisambo tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Jika pada grafik sebelumnya muncul nama mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdisambo di puncak struktur, pada grafik kali ini menampilkan nama Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Selain nama Kabareskrim, ada juga nama Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi. Pada grafik tersebut, nama Kabareskrim berada di pucuk atas yang diduga menerima setoran dari bos judi online kelompok Medan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dede Prasetyo menanggapi adanya grafik baru konsorsium 303 tersebut. Dede mengatakan pihaknya masih fokus pada penanganan kasus Irjen Ferdisambo yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tim Sus saat ini berfokus pada pembuktian pasal 340 subsider 338 Jangto 55 dan 56 KUHP yang diterapkan pada keempat tersangka. Seperti diketahui sebelumnya, grafik kedua muncul di media sosial telah beredar luas foto peta grafik berjudul Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Sumberan ini terdiri dari 6 halaman, bahkan menampilkan sejumlah nama anggota perwira tinggi Polri, menengah dan pertama lengkap dengan jabatannya. Ada juga nama-nama dari kalangan sipil yang turut masuk dalam bagian konsorsium tersebut. Digambarkan dalam bagian-bagian itu alur aliran dana setoran dan backing. Wajah Ferdisambo berada paling atas dalam bagian tersebut dan dibubuhi keterangan setiap tahun Ferdisambo dan kroninya menerima setoran lebih dari 1,3 triliun rupiah. Dalam bagian juga terdapat tulisan di kalangan bandar judi Ferdisambo dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo. Halaman tersebut mengungkap tentang proyek 2004, konsorsium 303, tim pukul dan investor. Bagian itu pun mengurai tentang bagaimana dana mengalir dan dari siapa saja dana masuk. Konsorsium 303 dalam bagian ini mengacu pada sejumlah nama sipil yang dikaitkan dengan bandar judi di sejumlah wilayah, di mana mereka selalu lolos dalam operasi pemberantasan judi lantaran memiliki backing kuat yang diduga merupakan petinggi Polri dengan konsorsium 303 yang mengelola gelper, judi bola, dan judi online. Warga Garut digegerkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan kondisi mengenaskan. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu pertama kali ditemukan warga di jembatan Jalan Kampung Mekar Pali, Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Sidki Al-Ghifar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sidki. Baik rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, telah terjadi tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Garut, yaitu sebelumnya korban pembunuhan tersebut ditemukan tergeletak seorang diri di Garut Selatan, yaitu di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Korban dalam kondisi terlilit kabel di bagian leher dan kaki, juga tangan, kemudian terbungkus plastik meja makan dan lalu dibungkus kembali oleh selimut begitu. Ini korban ini ditemukan di sebuah jembatan di Kecamatan Cisewu dengan barang-barang seperti kursi, kemudian ditemukan juga gagang sapu di dalam ikatan korban itu sendiri. Ternyata setelah diselidiki, polisi sudah menemukan pelakunya, yang ternyata pelakunya ini adalah supirnya sendiri. Motifnya memang si supir ini menagih uang gaji kepada korban, namun korban dibalas dengan cemoohan dan ditolak oleh korban, sehingga terjadi cekcok. Waktu itu kejadian cekcoknya itu hari Jumat 19 Agustus di Bandung. Kemudian cekcok dan korban mengancam akan menembak pelaku. Sesaat setelah korban mengambil pistol berjenis airsoft gun, pelaku juga mengambil barang yaitu berupa palu yang kemudian setelah mereka berhadapan, pelaku melemparkan palu tersebut terhadap korban dan mengenai kepala korban. Kemudian korban dipukul berkali-kali lalu dihujani oleh pukulan palu tersebut dan tidak sadarkan diri. Kemudian korban membungkus dan melilit. Kemudian pelaku membungkus dan melilit korban dengan kabel dan selimut.
Kemudian pelaku melakukan pembunuhan itu di Bandung, di kawasan Antapani begitu, Firda. Kemudian dibawa ke arah Pangalengan, Kabupaten Garut, ke arah Garut, yaitu ke Kecamatan Cisewu, lalu dibuang di Kecamatan Cisewu yang notabene-nya merupakan hutan belantara dan juga tidak ada pemukiman di jalur tersebut. Akhirnya viral begitu di media sosial juga sempat viral penemuan mayat itu, dan saat ini pelaku sudah ditangkap dan diekspos barusan di Polres Garut. Pelaku terjerat pasal berlapis dengan ancaman pembunuhan berencana. Baik, Firda. Baik, terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firananda beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! In his territory now. Only you versus him. You're a roughneck. Come and get me! I'm a cutthroat. Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Mahfud, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK yang saya hormati, yang kami banggakan. Terima kasih atas kedatangannya, atas undangan DPR. DPR itu tidak diam, Pak Mahfud. Dari awal sudah bekerja, tapi kami bekerja itu dalam keheningan, dengan spirit penghormatan antar lembaga. Baik buruknya Polri adalah baik buruknya Komisi 3 juga, baik buruknya bangsa ini. Kita tidak genit dan kita tidak berusaha untuk membuat kegaduhan baru yang tidak penting. Nah, padahal baru 3 hari itu pimpinan Komisi 3, Pak Bambang Pacul, sudah mengatakan ada kejanggalan dari kasus ini. Ini coba kalau kita mau cerna ya, DPR itu diam atau tidak. Karena masanya reses, kita katakan lagi, kami akan panggil Kapolri. Begitu buka masa sidang, dan kita buktikan Rabu kita panggil. DPR tidak bisa bekerja atas dasar tekanan publik semata. Ini penting sekali. Kalau atas dasar tekanan publik semata, kita ini lembaga yang populis, Pak. Makanya DPR sering dihujat karena DPR tidak populis. Kami berusaha untuk mencari jalan yang terbaik, belum tentu menyenangkan banyak pihak termasuk juga publik. Kita tidak juga akan merubah tatanan, karena begitu kita katakan ini harus kita cermati betul, jutaan kasus yang sama akan menuntut perlakuan yang sama oleh DPR. Ini penting yang untuk disampaikan sama teman-teman ini. Bukannya kita diam kok. Nanti dibilang kalau begini semuanya dong minta seperti itu. Kita tidak diam. Kita juga kerja dalam konteks pengawasan di masa reses, Pak Mahfud. Kami juga memantau betul bagaimana mitra-mitra kami, ada Komnas HAM, LPSK, Kompolnas, Itsus maupun juga tim Suspori bekerja. Yang tidak dan yang menyimpang pun kita tegur informal, ya. Karena kita tidak ingin memperunyam lagi. Kami tidak mau genit, bukannya kita diam. Nah, saya menarik
saya sangat hormati Pak Mahfud, ini senior, tokoh idola saya, ya. Pak Mahfud, tapi kita juga ingin menggali di Kompolnas ini ketuanya Pak Mahfud ya? Ya. Wakil ketuanya siapa Pak? Wakil ketuanya Pak Tito dan Pak Yasona. Pak Tito Pak ya? Pak Tito itu Mendagri yang dulunya Kapolri Pak ya? Iya. Oke, ini saya ingin ini Pak. Nah, sekretariatnya siapa? Ini Pak Beni Mamoto. Sekretaris Pak Beni Mamoto, Ketua Harian. Saya hanya mau gambarkan ini. Kalau saya belajar dari Pak Mahfud, melontarkan itu tafsirnya nanti akan panjang, Pak. Jadi ada 3 orang itu, Pak ya. Belajar ini, Pak. Nggak usah saya perdalam lagi. Ada yang namanya disebut-sebut tadi masih diam, Pak ya. Kecuali Pak Beni Mamoto ya. Ngomongnya kenceng tapi salah. Kemudian saya bicara, Pak Mahfud, bicara mengenai bagaimana kita tertib bernegara. Pasal 2 Perpres 17/2011 dalam melaksanakan tugas, Kompolnas itu berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik, Pak. Menjalankan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri, Pak ya. Ini kinerja Polri. Saya nggak tahu nanti pembunuhan itu bagian dari pengawasan kinerja atau individu Polri. Nanti kita bisa ditafsirkan. Jadi ini juga penting, Pak. Pengawasan Polri lagi bertugas menyimpang atau ada individu polisi di luar institusi Polri melakukan kegiatan menyimpang. Nah, uniknya lagi, Pak, terbit alasan hukumnya Kompolnas, ya. Ini kita belum bicara kewenangannya. Terbitnya itu, ya, pada saat melakukan pemantauan maupun penilaian kinerja, itu kapan, Pak? Apabila organ di Polri berjalan tidak efektif, atau setiap saat bisa, karena di pasal 789 mengatakan kalau irwasumnya nggak jalan bisa dilakukan pemeriksaan ulang, tidak langsung dilakukan oleh Kompolnas. Tapi itu bagian dari pengayaan lah. Saya melihat Pak Mahfud ini memberikan pengayaan kepada kita semua. Tapi ada beberapa, Prof, ya, pasal 13 mengatakan, ya, wajib menjaga kerahasiaan keterangan. Ini penting, Pak. Wajib menjaga kerahasiaan keterangan. Tapi saya melihat Pak Mahfud ini lebih menimbang manfaat daripada mudarat. Positif saya, Pak. Pak Mahfud, setiap ucapan Bapak penuh makna. Saya belajar banyak, Pak. Berhubungan sama Bapak itu anugerah, saya katakan demikian. Ya. Setiap ucapannya fenomenal. Uniknya lagi, Pak, akurat. Uniknya lagi berlanjut. Uniknya lagi terbukti semua. Saya nggak akan nonton TV kecuali Bapak yang ngomong. Betul, Pak. Begitu lama nih makan waktu kan. Begitu Pak Mahfud ngomong, sahih, Pak, sahih. Itu valid, akurat. Tapi memang saya bingung, Pak. Ada pernyataan Bapak, nanti mudah-mudahan diklarifikasi. Pertama mengenai Sambo rancang skenario yang menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR. Ini karena sahih, saya ingin tahu, Pak, siapa nih anggota DPR yang dihubungin Sambo, iya kan? Kemudian yang kedua, akan ada tersangka baru, disangkakan Pak Habibur Rahman. Bahkan Pak Mahfud mengatakan penetapan tersangka tidak boleh hanya berhenti di Baradae. Lanjut lagi, Pak, berita berikutnya RR Kuat Ma'ruf. Lanjut lagi FS Sambo. Lanjut lagi istri Sambo. Setelah istri Sambo saya pikir berhenti. Pak Mahfud mengatakan tidak boleh berhenti sampai istri Sambo. Nah, ini sampai kemana, Pak? Kita ingin juga tahu. Ini kan penuh makna, Pak. Nah, ini bagus sekali. Tapi kami ingin tahu
hilalnya kemana hilalnya, Pak? Hilal, Pak. Ya. Nah, Bapak mengatakan, Pak, tersangka itu bisa jadi berasal dari puluhan anggota Polri yang tengah diperiksa. Ini setelah istri Sambo, Pak. Pertanyaannya, apakah ini justifikasi? Ini perintah Bapak, karena kan antara Kompolnas tadi Bapak mengatakan saya juga Menko Polhukam. Apakah izin atau penghalalan, Pak? Ini kan juga kita juga butuh nanti keterangan. Berikutnya mengenai kerajaan Sambo, Pak. Sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Layaknya kerajaan di internal Mabes. Seperti sub Mabes. Saya ingin tanyakan, Pak. Ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Nggak usah tahu, Bapak.